up the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1610. Tuan Gusnadi, jangan pergi. Saya salah, saya akan mengaku sekarang. Tolong beri aku kesempatan lagi. Black Mamba menyerah saat dia melihat Iwan dan yang lainnya meninggalkan ruangan. Black Mamba merangkak menuju Iwan dan memohon kesempatan lagi. Itu tidak akan terjadi, sudah kubilang ini sudah terlambat. Simpan pengakuanmu untuk penjara tempatmu terakhir. Iwan mengejek dan mendorong Black Mamba itu ke samping sebelum melangkah menuju pintu. Saat Iwan membuka pintu, Black Mamba tahu bahwa dia tidak akan pernah melihat matahari lagi setelah Iwan pergi. Dan pada saat itu juga sebuah pemikiran terbentuk di benaknya. Tuan Gusnadi, tunggu. Charlie Basuki adalah orang yang memintaku untuk menyerangmu. Black Mamba meneriakkan kebenaran tentang serangannya. Apa? Iwan pun berhenti. Apa yang baru saja kamu katakan, Black Mamba? Apakah kamu mengatakan bahwa Charlie Basuki mengirimu untuk menyerangku? Iwan menyipitkan matanya dengan dingin dan berbalik. Ya, Black Mamba mengangguk dan mulai menjelaskan semuanya secara detail. Sialan kamu, Charlie Basuki, beraninya kamu. Iwan merasa sangat marah. Iwan tadinya mengira bahwa Black Mamba menyerangnya dengan tujuan untuk mencuri mutiara spiritual dan tidak pernah menyangka bahwa Charlie lah yang mengendalikannya. Meskipun mengetahui bahwa Tari adalah pacar Iwan, Charlie telah melamarnya dan terlebih lagi Charlie memerintahkan Black Mamba untuk menyerang Iwan secara diam-diam. Tak perlu dikatakan lagi, Iwan merasa sangat marah. Beraninya dia, Tuan, katakan saja dan kami akan segera menangkap Charlie Basuki. Anto dan Harun berkata dengan marah. Iwan bukan hanya atasan mereka, tetapi Iwan juga telah membalas kematian orang-orang yang mereka cintai. Dan mereka tidak bisa berdiam diri ketika Charlie Basuki bersengkokol melawan Iwan. Yah, ekspresi Iwan menjadi gelap. Pikiran pertama adalah menangkap Charlie Basuki, tetapi Iwan segera mengesampingkan pemikiran itu. Iwan tidak mengalami cedera apapun dan bahkan jika Iwan berhasil menangkap Charlie Basuki, Charlie hanya akan dikurung dalam waktu singkat. Karena identitas Iwan dimaksudkan untuk dirahasiakan. Menangkap dua pengawal naga, Charlie mungkin akan mengungkap hubungan dengan organisasi Drakmar yang hanya akan menimbulkan masalah baginya. Lupakan saja, saya akan mengingat apa yang dia lakukan dan membuatnya membayar ketika ada kesempatan. Iwan mengambil keputusan dengan cepat. Black Mamba mungkin menyalahkan Charlie, tetapi Iwan tahu bahwa Charlie tidak dalam posisi untuk memimpin Black Mamba yang bekerja untuk Bos Selatan. Namun, karena grup Bio Farma baru saja dimulai bisnisnya di wilayah selatan, Iwan tidak berdaya dibandingkan dengan Bos Selatan. Karena Iwan tidak terluka akibat serangan itu, Iwan hanya bisa bersabar untuk melihat gambaran yang lebih besar dan membuatnya. Yang berkomplot melawannya akan membayar ketika Iwan punya kesempatan. Bab 1611. Tuan Gusnadi, saya sudah memberitahu Anda semua yang saya tahu. Tolong beri saya kesempatan, pinta Black Mamba. Black Mamba, melihat betapa tulusnya dirimu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Berperilakulah dengan baik dan organisasi Drakmar akan membiarkanmu keluar selama beberapa tahun. Namun jika kamu menolak untuk merenungkan kesalahanmu, dan kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di sini. Iwan pun mendengus. Ya, terima kasih. Black Mamba merasa lega dan menjadi santai. Meskipun Iwan tidak membuat janji apapun, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Black Mamba diberi kesempatan lagi, dan Black Mamba tahu bahwa dia akan dibebaskan dalam waktu beberapa tahun. Kapten Susilo, masuklah, seru Iwan. Kapten Susilo dan beberapa penjaga lainnya telah menunggu di luar sel tahanan sementara Iwan menghadapi Black Mamba.
Mereka masuk atas perintah Iwan dan Iwan menyerahkan Black Mamba itu kepada Kapten Susilo. Kapten Susilo, Black Mamba telah mengakui kejahatannya. Aku akan menyerahkan sisanya kepadamu. Ya baik tuan, kata Kapten Susilo sebelum membawa Black Mamba untuk prosedur berikutnya. Begitu mereka pergi, Iwan mengalihkan perhatiannya ke Harun dan Anto. Harun, Anto, tolong awasi Bos Selatan dan buat dia sibuk kalau dia merencanakan sesuatu, perintah Iwan. Karena Black Mamba telah memastikan bahwa Charlie lah yang memerintahkannya, penyerangan terhadap Iwan menyadari bahwa Bos Selatan mungkin mengincarnya. Charlie bukanlah orang penting dan Iwan sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Bos Selatan lah yang dia takuti. Bos Selatan memiliki pengaruh yang luar biasa di wilayah selatan dan mendapat dukungan dari keluarga Basuki. Sehingga organisasi Drakmar tidak akan pernah berusaha melenyapkan Bos Selatan hanya demi Iwan. Iwan berencana mengirim Harun dan Anto untuk memperingatkan Bos Selatan. Berharap Bos Selatan akan meninggalkannya di masa depan. Namun jika Bos Selatan terus menimbulkan masalah, Iwan bertekad untuk membayarnya setelah Iwan sudah cukup kuat. Jika memungkinkan, coba lacak penjahat lain dalam daftar dan beritahu saya setiap kali Anda menemukan sesuatu, tambah Iwan. Setelah menerima promosi menjadi penjaga naga platinum, Iwan menggunakan semua poin kontribusinya dan perlu mendapatkan lebih banyak poin. Cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan memburu orang-orang yang ada di daftar kriminal. Dan Iwan tidak khawatir akan mengalahkan penjahat lainnya. Iwan memiliki satu kekuatan energi potensial ranah pedang yang tersisa dan telah mengambil senjata Asmodeus, yaitu Card of Doom, untuk dirinya sendiri. Jadi Iwan yakin bahwa Iwan memiliki peluang melawan penjahat lain dalam daftar. Baik tuan, kata Harun dan Anto serempak. Mereka bertukar kontak dan Iwan meninggalkan markas organisasi Drakmar. Tak lama setelah Iwan pergi, Farid mengumumkan bahwa organisasi Drakmar telah melenyapkan Asmodeus tanpa menyebutkan nama Iwan. Dan komunitas praktisi bela diri semuanya terguncang. Bab 1612. Sementara itu di rumah Bos Selatan dan Roni sedang merayakan masalah yang mereka timbulkan pada keluarga Gumelar. Ayah, ini bagus sekali. Asmodeus tidak hanya mendatangkan malapetaka di rumah keluarga Gumelar, tetapi Asmodeus bahkan telah menangkap Rizka Gumelar. Kita akhirnya membalas dendam atas semua masalah yang mereka timbulkan pada kita di masa lalu, kata Roni. Ya, itu benar, seperti yang diharapkan dari salah satu dari 8 penjahat teratas. Asmodeus tidak mengecewakan. Bos Selatan mengangguk dengan senyum puas. Sayang sekali Asmodeus tidak membunuh Yuda. Atau kita akan merayakan lebih banyak lagi, kata Roni. Keluarga Gumelar dan keluarga Broto selalu menjadi musuh, dan Yuda lebih unggul dalam semua aspek dibandingkan Roni. Jadi Roni selalu melihat bahwa Yuda sebagai saingannya dan merasa frustasi karena Asmodeus tidak melenyapkan Yuda. Tidak apa-apa, Asmodeus memberitahuku bahwa ini hanyalah permulaan. Jika dia punya kesempatan, Asmodeus pasti akan menyingkirkan Yuda Gumelar demi kita. Bos Selatan menyeringai. Yuda hanyalah seorang junior dan Bos Selatan tidak terlalu peduli kepadanya. Namun karena Yuda adalah yang paling cerdas di generasinya di keluarga Gumelar, keluarga Gumelar akan mengalami kekacauan jika Yuda terbunuh. Dan itulah yang ingin dilihat oleh Bos Selatan. Bagus kalau begitu, Roni berseri-seri. Asmodeus terkenal karena kekejamannya dan dengan dukungan Bos Selatan, Roni tahu bahwa dia pada akhirnya akan menyingkirkan Yuda dan tidak perlu terburu-buru. Roni, suruh para pelayan menyiapkan pesta, kita akan mengadakan perayaan. Bos Selatan tertawa. Tentu, kata Roni dan mulai berjalan keluar dari ruang tamu. Namun sebelum Roni keluar kamar, penjaga bergegas masuk. Bos Selatan, Tuan Roni, kabar buruk, penjaga itu berkata dengan tergesa-gesa. Kabar buruk, apa yang telah terjadi? Roni terdiam dan bertanya.
Saya baru saja menerima pengumuman dari organisasi Drakmar di wilayah selatan bahwa Asmedius, salah satu penjahat dalam daftar kriminal, telah terbunuh. Lanjut penjaga itu. Apa? Baik Bos Selatan maupun Roni tercengang. Apa yang baru saja kamu katakan? Asmedius terbunuh, benarkah? Bos Selatan terkejut, tiba-tiba berdiri tak percaya. Ya, itu sudah dikonfirmasi 100%. Penjaga itu mengangguk dan menjelaskan pengumuman itu secara rinci. Bagaimana ini mungkin? Bos Selatan dan Roni ternganga tidak percaya. Bos Selatan telah mengamati seluruh situasi dan mengirim bawahannya untuk membantu Asmedius secara rahasia. Asmedius telah melarikan diri dengan selamat pada saat itu, dan tidak ada yang menyangka bahwa Asmedius akan mati mendadak setelahnya.